kesempatan kali ini, saya akan membahas suatu topik yang cukup menarik, yaitu tentang kelainan pembekuan darah. Kita akan fokuskan suatu pembahasan ini ke hemofilia. Jadi hemofilia itu patogenesisnya defek sekunder hemostasis akibat defisiensi faktor 8 atau faktor 9. Kita lihat bahwa faktor 8 dan faktor 9 ini dibutuhkan dalam faktor-faktor pembekuan darah, sehingga harus dihasilkan suatu fibrin. Kalau faktor 8 dan 9 ini mengalami defisiensi, maka benang fibrin tidak akan dihasilkan atau berkurang, sehingga hemostasis akan sulit terjadi. Jadi penyakit hemofilia ini merupakan X-linked resesif, artinya hanya terjadi pada laki-laki. Ya, jadi secara klinis dibagi menjadi 3, ada ringan, sedang, dan berat. Di mana aktivitas faktor 8 dan faktor 9-nya untuk yang ringan 5-25%. Untuk yang sedang 1-5%, sedangkan yang berat itu kurang dari 1%. Nah, biasanya kalau yang sudah berat kurang dari 1% itu memanifestasikan pada pasien berupa perdarahan spontan. Apabila yang ringan harus ada trauma yang cukup berat untuk menjadikan suatu perdarahan yang masif seperti itu. Nah, klasifikasinya hemofilia yaitu ada hemofilia A, hemofilia B. Hemofilia A itu faktor 8 yang menurun. Dan ini terjadi 1/10.000 orang. Sedangkan hemofilia B lebih jarang lagi, itu faktor 9. 1/30.000 orang yang terkena. Jadi dasar diagnosis untuk hemofilia teman-teman juga harus tahu. Yang pertama adalah anamnesis. Nah, anamnesis ini dimana adanya perdarahan yang tak kunjung berhenti, terus-terusan. Kemudian ada di bagian jaringan lunak yang mengalami bleeding atau hematom. Selanjutnya bisa juga ada perdarahan spontan berupa epistaxis atau bahkan hematuri. Kemudian pemeriksaan fisik, biasanya kalau anak perdarahan umbilikus atau adanya hemartrosis, yaitu perdarahan pada bagian sendi. Nah, selanjutnya bisa juga pada kasus-kasus tertentu perdarahannya terjadi pada intrakranial, dan ini yang cukup mengancam nyawa. Dari pemeriksaan fisik memang tidak terlalu khas, akan tetapi kita dapat konfirmasi dari anamnesis tadi langsung ke pemeriksaan penunjang, di mana pemeriksaan yang pertama kita harus pastikan yang paling sering dulu apakah ada gangguan trombosit di sana dalam hal jumlah. Jadi kita dapat lakukan pemeriksaan darah rutin, yaitu pemeriksaan trombosit. Apabila normal, maka kita dapat lanjutkan kepada pemeriksaan bleeding time dan clotting time. Nah, biasanya pada hemofilia itu bleeding time-nya normal, sedangkan clotting time-nya itu meningkat karena ada faktor pembekuan di sini yang mengalami defisiensi. Selanjutnya kita periksa PT dan APTT-nya, karena kita tidak bisa tahu apakah perdarahan yang mengalami gangguan ini akibat dari faktor intrinsik atau ekstrinsik. Kalau faktor intrinsik, maka APTT-nya yang akan meningkat, sedangkan PT-nya normal. Sedangkan pada perdarahan atau gangguan perdarahan yang diakibatkan faktor ekstrinsik, maka sebaliknya yang terjadi. Jadi APTT-nya yang akan normal. Untuk memastikan lebih jauh lagi, diagnosis pastinya adalah pemeriksaan faktor 8 dan faktor 9. Kalau pemeriksaan faktor 8 dan faktor 9 ternyata berkurang, maka tegak hemofili. Bagaimana cara kita membedakan dengan von Willebrand disease? Jadi kalau anamnesis memang sama. Biasanya pasien mengalami perdarahan yang memanjang. Alangkah baiknya kita akan lebih baik kita memeriksakan trombositnya. Jadi trombositnya normal pada hemofili dan von Willebrand, akan tetapi karena von Willebrand itu adalah yang membantu agregasi trombosit, walaupun trombosit normal tapi von Willebrand faktornya itu mengalami gangguan atau jumlahnya berkurang, maka tetap darah tidak bisa berhenti. Jadi akan terus mengalami perdarahan. Oleh karena itu,
Kalau di hemofilia BT-nya itu normal, bleeding time-nya normal, maka di von Willebrand disease bleeding time-nya akan meningkat karena trombositnya tidak bisa mengalami agregasi. Dan ketika dicek pun memang faktor 8, faktor 9 normal, dan ketika dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait faktor von Willebrand-nya akan mengalami gangguan atau defisiensi. Seperti itu. Jadi teman-teman, ini adalah letak gangguan hemostasis di mana tabel ini menunjukkan bahwa kalau bleeding time meningkat, maka ada dua kemungkinan, ada abnormalitas vaskular dan abnormalitas trombosit, baik dalam hal jumlah atau fungsinya. Sedangkan clotting time apabila memanjang, di mana 4-10 menit normalnya, berarti kalau memanjang di atas itu maka ada gangguan faktor pembekuan. Dan untuk APTT-nya jika memanjang berarti termasuk faktor intrinsik yang terganggu, sedangkan yang prothrombin time PT yang meningkat maka faktor ekstrinsik. Di mana faktor intrinsik yang harus teman-teman ingat adalah faktor 8, 9, 11 dan 12. Sedangkan yang ekstrinsik adalah faktor nomor 7, kemudian tissue factor dan common pathway. Baiklah, itu cara membedakan hemofilia dengan von Willebrand disease. Nah, bagaimana tata laksana pada pasien-pasien hemofilia? Jadi tata laksana terbaik yaitu memberikan faktor konsentrat, di mana faktor konsentrat itu mengandung konsentrat faktor 8 untuk hemofilia A dan faktor 9 untuk hemofilia B. Pilihan lainnya, kita dapat berikan fresh frozen plasma, di mana plasma itu berisi seluruh faktor pembekuan dan protein serum. Nah, biasanya maksud kami fresh frozen plasma itu mudah didapat, namun konsentrasinya cukup rendah. Kemudian yang kedua, dapat juga diberikan cryoprecipitate dari plasma darah yang disentrifugasi, kemudian diambil endapannya yang mengandung fibrinogen, faktor 8, 9, von Willebrand factor, dan beberapa protein pembekuan lain. Nah, dan cryoprecipitate ini sifatnya lebih pekat sehingga konsentrasi yang dibutuhkan lebih sedikit dan dapat dipilih teman-teman untuk cryoprecipitate. Akan tetapi untuk mendapatkannya cukup sulit. Baiklah, demikian penjelasan saya mengenai kelainan pada pembekuan darah. Oleh karena itu, semoga bisa bermanfaat dan membantu teman-teman belajar dalam menghadapi soal-soal UKM PPD. Sampai jumpa di video selanjutnya.